Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat Selamat siang SDN Citaya 4, Bapak Dimas SPD. Alhamdulillah. Pak Dimas, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber teman sejawat untuk saya, mahasiswa PPG dalam jabatan, yang alhamdulillah saya dapat kesempatan bimbingan dari dosen Universitas UHMK, tempat alma mater Pak Dimas ya. Di sini saya menanyakan kepada teman sejawat tentang beberapa masalah yang saya miliki. Di antaranya salah satunya terkait masalah pedagogik ya. Di sini sering sekali saya dapati siswa itu tidak ada motivasi dan semangat untuk belajar ke sekolah. Walaupun memang tidak 50% ya, hanya sekian dari 35 siswa saya. Cuma kayaknya ini PR sekali untuk kita sebagai tenaga pendidik, dan saya lihat ini masalah bukan hanya di kelas 5 saja. Dari kelas 1 sampai kelas 6 pun pasti ada masalah ini ya. Kalau dihitung-hitung berarti memang banyak ya. Pendapat Bapak untuk menyikapi hal ini bagaimana Pak? Mohon jawabannya. Terima kasih Bu Lina, mahasiswa PPG Darjab dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan bisa membantu dalam proses perkuliahan PPG dalam jabatan. Yang pertama tadi terkait motivasi siswa sendiri sebetulnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berasal dari faktor intrinsik dan yang kedua berasal dari faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik sendiri itu berasal dari dalam ataupun dari diri dia sendiri, diri si anak sendiri. Nah, bagaimana dia memiliki motivasi itu tergantung dirinya. Apakah dirinya memiliki hasrat ataupun keinginan dalam mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, yang kedua berasal dari faktor ekstrinsik atau dari luar. Nah, faktor ekstrinsik ini beraneka macam. Bisa dari lingkungan dia belajar, lingkungan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kalau misalkan di sekolah itu bagaimana dia mendapatkan motivasi atau dukungan belajar dari yang pertama itu yang paling penting adalah temannya dulu. Apakah temannya itu mendukung dia dalam belajar atau tidak. Selain itu juga berasal dari guru. Guru yang baik harus memberikan motivasi, tidak hanya sekali, dua kali, tapi harus berkali-kali dan tidak dalam satu waktu. Bisa aja di hari Senin dia melakukan motivasi, nanti di hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Seperti itu Bu Lina. Terima kasih atas pendapatnya. Terkait permasalahan yang kedua nih Pak, siswa itu seringkali terlihat jenuh saat proses pembelajaran berlangsung, di mana guru itu sedang menerangkan materi pelajaran, baik menggunakan alat peraga atau mendemonstrasikan ya sesuatu seperti IPA atau matematika. Kayaknya kalau di sekolah kita lumayan cukup sebenarnya alat peraganya, tapi saya dapati tetap saja siswa itu terlihat jenuh saat proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, terkait pertanyaan nomor 2, pendapat saya memang di sekolah kita itu alat peraga cukup banyak gitu. Namun dari segi pemanfaatannya kurang maksimal. Di samping itu dalam proses pembelajaran guru kurang melakukan inovasi-inovasi dan hanya terpaku pada alat peraga ataupun media yang ada. Tidak berinovasi seperti memanfaatkan media lain. Contohnya ketika ada alat peraga bangun ruang matematika. Selain menggunakan alat peraga juga guru bisa menggunakan media berupa tayangan-tayangan yang menjelaskan tentang bangun ruang, itu contohnya ya. Nah, selain itu di IPA,
materi misalnya siklus air. Selain siswa ditugaskan untuk membuat siklus air lalu mempresentasikan, ada alat peraganya, guru juga harus menanyakan beberapa video pembelajaran ataupun tayangan yang bersikap edukatif dan memberikan apresiasi. Apresiasi itu macam-macam, bisa reward ataupun penilaian khusus bagi mereka yang dengan mudah menjawab pertanyaan ataupun bisa menjelaskan materi yang sedang diajarkan. Kayaknya reward kali ya, yang lebih bisa merangsang anak untuk tidak terlihat jenuh ya. Betul. Jadi dia semangat ya, termotivasi untuk memperhatikan ya apa yang sedang diajarkan. Terima kasih. Sekarang ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara kita menyikapi rendahnya minat siswa itu terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan numerasi? Karena kalau saya lihatin yang bisa ya anaknya itu aja. Kalau hitungan 10-100% di kelas itu ya yang semangat untuk Bu, ayo Bu belajar matematika ya nggak sampai 50%. Sisanya biasa aja, hanya sekedar ikut belajar aja di kelas gitu. Menurut Bapak bagaimana nih Pak? Ya, terkait pertanyaan ketiga tentang numerasi ya, dari segi matematika itu sebagian besar menganggap itu mudah, ada juga yang beranggapan itu sulit. Bagaimana pola pikir si anak dalam menyelesaikan ataupun memahami materi matematika yang sedang diajarkan. Nah, sebelum pandemi Covid mungkin banyak siswa yang bisa mulai dari menghafal perkalian, pembagian ataupun yang lainnya. Nah, sekarang setelah pandemi Covid yang mengakibatkan loss learning, mengakibatkan siswa malas dalam menghitung. Apalagi ketika pandemi Covid, kita sebagai guru dalam memberikan tugas itu via WA atau via Google Form atau via Google Classroom atau Quizzes, yang dimana siswa bisa mengerjakan tugas matematika tersebut dengan kalkulator. Nah, selain itu juga dukungan orang tua dalam memberikan arahan, memberikan pembelajaran, misalkan disuruh menghafal perkalian ataupun menghafal pembagian, itu sangat minim karena orang tua pastinya memiliki kesibukan dan kurang peduli terhadap perkembangan anaknya di sekolah gitu, terutama dalam hal numerasi gitu. Jadi yang harus ditekankan setelah pandemi Covid adalah bagaimana sifat memahami perkalian mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 udah ada jenjang-jenjangnya. Misalkan di kelas 1 materinya perkalian 1 sampai perkalian 10, nanti di kelas 2 perkalian 2 dan seterusnya gitu. Jadi sampai di kelas akhir anak-anak sudah memahami perkalian maupun pembagian. Jadi ada step-step ataupun target yang harus diraih di sekolah. Tapi tidak hanya di sekolah, dukungan orang tua sekali lagi yang paling utama, karena peserta didik lebih banyak di rumah waktunya daripada di lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak. Alhamdulillah. Ini terkait dengan HOTS ya, soal HOTS. Seringkali kita dapati itu siswa terlihat sulit ya menyelesaikan soal HOTS yang memerlukan kemampuan berpikir dan menalar tinggi. Terkadang siswa itu sendiri malah nggak paham apa sih maksud pertanyaan ini gitu kan. Sepertinya tidak paham apa yang harus dia jawab gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang masalah ini? Terkait soal HOTS yang pertama sih, soal HOTS itu bagus ya, karena memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu juga dari segi soal memiliki kualitas ataupun bobot yang bagus dalam anak-anak mengisi soal tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah dalam hal seperti yang tadi di poin jawaban nomor 3, numerasi. Selain numerasi ada yang namanya literasi. Nah, literasi di sekolah kita sangat kurang. Padahal buku itu tersedia banyak, namun keinginan peserta didik untuk membaca sangat minim gitu. Selain itu juga faktor lainnya, misalkan di rumah
di rumah siswa pasti menggeletakkan buku yang dipinjamkan di sekolah, padahal sekolah sudah memberikan buku yang cukup untuk pembelajaran selama 1 semester, bahkan ada yang 2 semester gitu. Selain itu juga di kelas sudah ada yang dinamakan pojok baca. Itu hanya segelintir anak yang mau memanfaatkan waktu kosongnya untuk membaca. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa kemampuan literasi setiap anak itu berbeda dan cukup rendah. Gitu. Jadi sisanya kemana? Kok nggak melakukan hal literasi, numerasi ataupun membaca buku yang ada di sekolah ataupun yang dipinjamkan, karena lebih asik main dengan dunianya sendiri. Apalagi sebelumnya pandemi COVID yang anak intens selalu di depan HP. Gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi menurut saya sih soal hoax itu bagus. Cuman balik lagi ke anaknya, apakah anaknya memiliki kemampuan literasi yang baik ataupun numerasi yang baik. Nah seperti itu. Jadi kesuksesan dalam pembuatan soal hoax itu kembali lagi ke anaknya. Seberapa besar keberhasilannya kembali lagi ke anaknya. Kita guru hanya menyampaikan, menginstruksikan, memfasilitasi anak dalam menunjang proses pembelajaran. Seperti itu. Baik Pak Dimas, terima kasih atas pendapat dari beberapa permasalahan yang saya miliki yang harus diidentifikasi untuk memenuhi tugas-tugas PPG yang sedang saya jalani. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga tugas PPG saya lancar. Amin. Bisa diselesaikan secepatnya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.